Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 20 Mei 2025. Seperti biasa kita mendasarkan renungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dari Kisah Rasul bab 14 ayat 19 sampai 28. Digambarkan bagaimana Paulus dan Barnabas setelah mengajarkan Injil Kerajaan Allah kembali untuk menceritakan pengalaman iman mereka setelah menjelajah Pisidia. Ia tiba di Pamfilia, juga di Perga, ke Atalia, Antioquia, dan mereka memanggil jemaat dan menegaskan bagaimana Allah memberitakan, menyampaikan, memberikan juga kabar itu kepada orang-orang yang dijumpai. Allah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman, sehingga umat bersuka cita. Injil Yohanes bab 14 ayat 7-31a. Yesus dalam amanat perpisahannya berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, dan damai itu tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia. Maka orang tidak perlu gelisah, tidak perlu gentar, karena Yesus pergi kepada Bapa dan akan kembali. Dan akan membawa kita kepada Bapa." Maka para murid diminta untuk tidak takut, untuk tidak gentar. Yesus akan membawa kita kepada Bapa. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua bacaan memberikan peneguhan, sukacita bagi kita semua, karena keselamatan ditawarkan, diberikan kepada kita, kepada semua orang, juga diberikan
pintu masuk kepada iman akan Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup. Oleh karena itu, kita gunakan kesempatan ini untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kesempatan harus kita gunakan sebaik-baiknya agar kita benar-benar mendapatkan rahmat keselamatan yang datang dari Allah. Kita akhirnya boleh mendapatkan kesempatan karena pewartaan orang-orang yang tangguh, dan kita pun juga diajak untuk menjadi pewarta agar keselamatan semakin dirasakan oleh banyak orang. Dan kita sebagai anak-anak dijanjikan damai sejahtera yang bukan dari dunia, di mana dunia memberikan damai sementara, sedangkan damai kita ini damai yang abadi, yakni bersatu dengan Bapa Sang Empunya kehidupan. Dengan damai itu, kita tidak lagi akan mengalami duka cita. Maka pertanyaannya, selama ini damai macam apa yang saya kejar? Apakah damai duniawi yang bersifat sementara, ataukah damai yang dibawa oleh Yesus? Harapannya, damai yang dibawa Yesus itulah yang saya kejar. Dan untuk itu juga kita harus mewartakan damai itu kepada semua orang, agar akhirnya di muka bumi ini banyak orang mencari damai yang sejati, bukan damai semu, bukan damai sementara, tetapi damai yang abadi yang dibawa oleh Yesus, dan bukan damai karena adanya kekayaan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Allah diminta untuk melakukan kehendak Bapa, kehendak Yesus, agar kita beroleh damai sejati yang datang dari Allah. Karena kepada kita pun juga ditawarkan keselamatan. Semoga kesempatan ini kita tanggapi dengan hidup sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga damai itu akan terus tinggal bersama dengan kita. Semoga akhirnya banyak orang mengalami damai sukacita
yang berasal dari Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan damai sejati kepada kami anak-anak-Mu. Bantulah kami untuk terus mengusahakan damai itu, mencarinya, menghidupinya, dan juga mewartakan damai itu kepada sesama, agar akhirnya damai-Mulah yang menguasai kami dan dunia ini. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang, tetap Engkau kuatkan. Bila kami pengharapan dan keyakinan akan damai yang sejati. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya dalam situasi apapun kami tetap beriman dengan tangguh dan merasakan damai sejahtera yang datang dari-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya tetap mengajak umat untuk terus mewujud nyatakan pola hidup sehat, agar kita sehat, keluarga sehat, sesama sehat. Terima kasih untuk peran panjenengan dalam ambil bagian gereja mewartakan damai. Lewat doa-doa panjenengan, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian karya, pemberian tenaga, dan pemberian dana yang sungguh membantu gereja dalam mewujudkan damai di tengah-tengah dunia. Mari terus kita upayakan peran kita bersama gereja dalam mewujudkan damai itu. Semoga dengan cara-cara kita semuanya boleh merasakan damai Allah. Terima kasih untuk peran seluruh umat lewat DPPH, lewat ketua lingkungan yang mewakili umat dalam supervisi yang berjalan dengan lancar. Mari program-program yang ada kita teruskan, agar akhirnya gereja kita, paroki kita mendatangkan damai bagi sesama. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.